Buat pemirsa yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, angkanya masih di atas rata-rata, belum turun-turun, tenang aja, ada Coki Sitohang di sini di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Artinya kami bawa solusi untuk Anda. Kami bawa penguatan, bawa pencerahan. Tapi bagi-bagi dulu lah ceritanya ya. Pemirsa belum sembuh total, masih bergumul dengan masalah kesehatan, jangan ragu untuk kirim cerita Anda ke alamat di bawah ini. Karena kami ingin mengundang Anda menjadi salah satu narasumber di program kami, diwawancara oleh kami di Studio 3 Metro TV. Praktisi kesehatan yang bertugas, mari kita sambut Bang Paidon Lumban Toruan dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Oke, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita di sini. Saya juga masih rutin berolahraga, kita makan buah rutin, dan hari ini kita membagikan buat Anda semua tips cara tepat hidup sehat. Dan yang pasti juga pemirsa di rumah harus tetap saksikan Go Healthy karena kita akan memberikan cara tepat hidup sehat. Adalah narasumber kami, Bu Ima dan putranya, Mas Radra. Halo semuanya. Salam sehat. Sehat. Bagus sekali loh. Tenang dulu. Kita masuk terlebih dahulu ke segmen awal. Kita bersenang-senang dengan pernyataan benar atau salah. Orang diabetes rentan terkena infeksi. Bu Ima, saya mau ke Ibu. Sepertinya iya ya, benar ya. Menurut Ibu pernyataan ini benar? Benar. Alasannya apa? Karena saya ngalamin. Oke. Kalau misalnya gula darah tinggi ada aja gitu ya. Entah gatal-gatal atau hidung, telinga sakit gitu. Sepertinya benar ya. Ini tepat sekali. Jadi jawabannya adalah benar. Nah, tapi ini faktornya ini banyak ya. Kenapa orang diabetes ini rentan terkena infeksi? Orang dengan gula darah tinggi atau kita sebutnya diabetes, ini bisa menjadi penyebab yang namanya regenerasi sel ini jadi tertunda. Artinya ketika terjadi perlukaan, maka regenerasi selnya ini dia jelek. Gula darah yang tinggi ini dia akan menjadi makanan favorit bagi bakteri. Jadi ketika terjadi di perlukaan, maka bakteri itu ngumpul di sana. Makanya orang-orang yang diabetes ini rentan sekali terinfeksi. Dan yang pasti, kita karena diabetes ini dia lukanya sulit sembuh, yang harus kita turunkan apa? Gulanya dulu. Itu yang harus kita kendalikan ya. Orang diabetes rentan terkena infeksi adalah pernyataan yang benar. Sekarang yang kedua, masih ada yang kedua nih. Benar atau salah? Nasi dingin memiliki kadar gula lebih rendah. Gimana Bu Ima? Saya ngerasanya enggak ya. Salah ya? Salah kayaknya ya. Pernyataan ini salah. Gen Z gimana Gen Z? Benar atau salah ini? Lebih rendah enggak, cuma lebih keras aja kali kalau dimakannya. Jadi ini Jadi salah. lebih dikit. Salah. Salah juga. Kamu ikut mama ini takut sama mama atau sayang sama mama? Kita cari tahu ya. Jadi nasi mau panas mau dingin itu indeks glikemiknya itu sama aja. Cuma memang nanti pengolahannya menyebabkan indeks glikemiknya berbeda. Kalau saya sendiri lebih suka menganut kalimat karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Makanan apa itu? Ya sama tadi, nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, dan semua yang bergula itu karbohidrat sederhana. Gula cepat naik. Karbohidrat kompleks, karbohidrat yang kalau kita makan gulanya naiknya lambat. Nah, konsekuensinya apa? Kita makan karbohidrat sederhana, gulanya cepat naik, cepat lapar. Nah, nanti gula itu harusnya kan disimpan di otot. Nah, ketika ototnya itu nggak dipakai atau jumlah simpanannya terbatas, si gula yang kita makan tadi, nasi diubah jadi gula dalam tubuh ya, itu nanti disimpan di mana? Di dalam sel lemak. Di dalam sel lemak, gula dan insulin itu diubah jadi lemak. Tapi kalau kita memilih karbohidrat yang kompleks, seperti nasi merah, nasi dari beras merah, ubi, singkong, jagung, itu karbohidratnya lambat dicerna, tenaga kita bagus, dia tidak sempat disimpan di dalam lemak karena keburu dipakai. Nasi dingin ini memiliki gula lebih rendah, ya enggak sama lah, dingin panas ya sama aja. Yang membedakan nanti apa? Kandungan seratnya yang membuat dia nanti kalau makin banyak seratnya, karbohidratnya makin kompleks. Makin sedikit seratnya, karbohidratnya makin sederhana. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasi dingin memiliki kadar gula lebih rendah. Sesuai penjelasan praktisi kesehatan adalah pernyataan yang salah. Wah, itu artinya Bu Ima dan Radra berhasil mendapatkan hadiah. Terima kasih untuk jawabannya. Banyak, Inti daripada episode kali ini, kita mesti menarik pelajaran dan hikmah dari kisah riwayat kesehatannya Bu Ima. Siapa beliau? Kami buka lewat video berikut ini.
Ima Novianti. Sadar punya risiko diabetes dari riwayat keluarga, Ima mengaku sempat abai dalam menjaga pola makan. Ia cukup sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Faktor pekerjaannya yang kerap bertemu dengan klien membuatnya sulit menghindari godaan makanan. Hingga sekitar 4 tahun lalu, Ima merasa tubuhnya sangat tidak nyaman. Ia merasa pusing, mual, dan ingin muntah. Dan betapa kagetnya Ima ketika mengetahui gejala ini disebabkan oleh gula darahnya yang sangat tinggi. Gula darahnya mencapai angka 400. Ia langsung khawatir dengan berbagai risiko komplikasi diabetes yang dapat terjadi. Tak sedikit anggota keluarganya yang sudah terkena stroke, penyakit jantung, dan diamputasi akibat penyakit ini. Ima pun berharap kondisi tubuhnya bisa membaik. Ia tak ingin di usianya yang masih produktif ini harus terenggut karena menderita penyakit. Itulah profil Ibu Ima. Orang yang perlu dapat banyak semangat di studio ini kali ini. Karena beliau masih berjuang untuk mengendalikan gula darahnya. Ketika gula darah lagi tinggi-tingginya, 400. Apa sih yang dirasakan tubuh saat itu? Pertama rasanya nggak enak. Terus vertigo. Nggak enak tuh gimana, Bu? Nggak enak tuh gimana? Aduh, nggak enak aja rasanya, kayak orang masuk angin awalnya. Keluar keringet banyak banget gitu. Berlebihan? Berlebihan gitu. Terus pusing, terus mual, pengen muntah. Pokoknya nggak enak deh. Kami terima data bahwa Ibu Ima sudah 7 kali mengalami operasi. Kemudian masalah diabetes ini tetap mengiringi kan begitu ya. Biasanya kan dokter akan minta dikendalikan dulu. Betul. Bahkan jika perlu ditunda operasi tadi. Itu terakhir operasi dokternya hampir menunda. Karena saya nggak bisa masuk infus. Karena saya stres tinggi dan gula darah saya tinggi. Ibu sendiri masih aktif, produktif kan sampai hari ini kan? Saya masih bekerja. Pasti terdampak kan pekerjaan karena penyakit Ibu? Ada dampaknya. Waktu itu pernah lagi makan sore-sore gitu, makan-makan lucu gitu kan. Terus tiba-tiba, Dek, kok pusing ya Bunda? Terus pas lewat, ada IGD, udah sekalian ke IGD deh. Pas nyampe IGD, ternyata gulanya lumayan tinggi. Dan langsung dirawat hari itu juga. 3 hari 2 malam. Ya, apa yang Radra bisa lakukan untuk nolong Ibu? Jangan makan banyak-banyak gitu. Gitu Kamu aja. ngingetin Ibu terus? Ngingetin aja lah terus. Dengerin nggak dia kalau anak bungsunya ngomong? Denger, habis itu makanan dikasih ke saya yang makan jadinya. Tapi kamu menyadari nggak bahwa apa yang terjadi sama ibu itu bisa terjadi juga sama kamu di suatu saat nanti? Bener, bisa. Bang, Mas, hari ini juga sebelum acara kami lakukan pemeriksaan kesehatan dan ternyata kondisi Ibu Ima masih cukup mengkhawatirkan. Silakan komentar. Gula darah dia masih di angka 240, Bu. Dengan angka ini dan riwayat ibu yang sudah menggunakan insulin, berarti masih ada yang kurang nih, gitu. Insulinnya bahkan tidak bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darahnya di angka yang normal. Artinya bukan cuma salah insulinnya, tapi salah di pola hidupnya. Berarti masih ada yang harus kita koreksi nih ya. Ini ada kadar kolesterolnya di angka 249. Normalnya kolesterol kita itu di bawah 200, Bu. Ya. Kemudian tensinya lagi di angka 148/92. Dari ketiga ini faktor risiko semua, Bu. Jadi kalau kita tidak benarkan, tidak kita koreksi, maka bukan hal yang tidak mungkin. Ibu juga bisa terkena komplikasi seperti yang dialami oleh saudara Ibu, ya. Nah, sekarang saya ulangi, pemirsa juga saya ingatkan, ubah pola makannya, pilih karbohidrat yang tidak meningkatkan gula darah, makan buah sebelum makan, jadwalkan berolahraga, 6 hari seminggu jalan kaki. Setelah itu Anda bisa tambahkan yang namanya teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang menggunakan sinar laser yang diarahkan ke pergelangan kita, tangan kita, untuk menyinari darah dan pembuluh darah. Nanti dia akan bekerja, membantu membuka pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah dan membantu mengurai penggumpalan darah sehingga darah bisa menghantar makanan, oksigen, nutrisi, si gulanya bisa dipakai dan bisa terbantu turun, termasuk obat-obatannya. Jadi ibu kalau makan obat pun itu nggak bisa dihantar dengan optimal karena terjadi penggumpalan darah tadi. Dengan bantuan teknologi laser, pengobatan menjadi efektif dan efisien. Mulai sekarang berubah dan ingat pakai teknologi lasernya untuk membantu mendukung pola hidup sehat Anda. Nah, laser ini nantinya akan digunakan di pergelangan tangan kita. Nah, dengan sinar laser, ini maka yang namanya pembuluh darah ini tadi, dia akan menghasilkan nitric oxide.
Nah, nitric oxide ini yang nanti akan membantu untuk mengendalikan kadar gula darah pada orang diabetes dan akan mengendalikan yang namanya tekanan darah pada orang yang dia tekanan darahnya tinggi. Jadi pemirsa di rumah, kalau mau diabetesnya terkendali, tensinya terkendali, ayo mulai dari sekarang kita gunakan yang namanya teknologi laser untuk menunjang pola hidup sehat kita. Untuk pemirsa, terkhusus Ibu Ima, Mas Radra, saya ingatkan kembali ya. Ini penjelasan penting tentang dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Sambil kerja bisa, aktivitas olahraga ringan bisa. Satu alat bisa dimanfaatkan untuk seisi rumah alias keluarga Anda. Penggunaannya adalah di garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda ini. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, inilah saat yang paling tepat untuk menjaga kesehatan tubuh sebelum Anda terserang komplikasinya. Gunakanlah dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate dari Gogomall. Bagaimana cara mendapatkannya? Gampang kok, tinggal telepon aja. Sekarang ada nomor yang muncul, tim call center kami sudah siap standby sebenarnya dari tadi pemirsa untuk melayani setiap permintaan Anda untuk 1 atau lebih unit dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Dan jika Anda sudah memilikinya, silakan berkonsultasi juga dengan dokter kami. Dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Ibu Ima, Mas Radra masih punya cerita untuk Anda semuanya. Tetap di sini di Go Healthy. Penderita diabetes berikut adalah pengganti nasi putih yang dapat Anda konsumsi. Yang pertama adalah nasi merah, kedua adalah jagung, 3 ubi bakar, 4 oat, dan yang terakhir adalah quinoa. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, jangan lupa gunakan teknologi laser untuk mengendalikan kadar gula darah Anda. Sama halnya dengan kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan atau lahir dari rahim ibu yang mana. Demikian juga dengan diabetes sebagai sebuah penyakit keturunan. Ketika dicek, ternyata ada sejarahnya. Kenapa Bu Ima sampai hari ini juga masih bergumul dengan gula darah yang tinggi. Ternyata almarhum Papa juga punya diabetes. Betul. Ayah saya meninggal usia 45 tahun. Keluarganya juga kebanyakan seperti itu, adik-adiknya gitu. Awalnya tuh kakinya luka, kita bersihin. Saya sama ibu waktu SMP tuh bersihin, bantu gitu ya. Tapi tidak terkontrol, tidak sering ke dokter. Akhirnya meninggal karena jantung, serangan jantung pertama. Dan di situ memang ada riwayat diabetesnya. Bagaimana menerima kenyataan itu bahwa ada sejarah diabetes dalam DNA Ibu? Saya mengurangi ya, saya tidak minum manis yang berlebihan. Tapi ya mungkin setelah saya dewasa ya, kerja juga. Jadi kalau orang-orang pada minum sirup, soda apa, saya enggak. Tapi begitu masuk ke pola kerja. Ya, pada saat kerja. Itu lupa ya bahwa harus dihindari hal tersebut. Sepertinya begitu. Apa kebiasaan buruk pola makan mama yang kamu ambil sebagai contoh dan teladan? Kalau cake enggak, paling nasi itu. Bukan nasi. Apa tuh? Yang kita suka makan bareng. Apa, bakso? Bakmi. Oh, bakmi, iya bener, bakmi. Terus kami berdua suka bakmi. Ini kalau kita lihat di sini ya Mas Coki, ada pemirsa di rumah ya. Ini kolesterol Mas Radra di usianya yang 21 tahun ini di angka 220. Nah, selain kolesterol yang tinggi, tapi juga terdapat yang namanya asam urat yang tinggi. Asam uratnya ini di angka 8,7. Ini 8,7 berarti di atas maksimal. Tensinya di angka 155/99. Dari angka-angka ini sebenarnya ini bisa kita simpulkan nih. Berarti ada yang salah nih dari pola hidupnya Mas Radra. Bisa jadi pengaruh dari ibunya gitu. Bisa jadi dari Mas Radra sendiri. Mas Radra sendiri harus menyadari bahwa dengan angka-angka ini kita nggak bisa ketawa-ketawa. Bukan permainan. Karena apa? Ketika terjadi yang namanya komplikasi, disitulah terjadi yang namanya penyesalan. Dan kadang-kadang nggak sempat nyesel. Karena kalau udah kayak hipertensi nih, saya bukan nakut-nakutin. Hipertensi itu silent killer, dia kayak ular dia tuh.
tiba-tiba matok, tep gitu. Tiba-tiba udah stroke, tiba-tiba udah serangan jantung, tiba-tiba udah gagal ginjal. Terus kita menyalahin si ular gitu. Ya enggak lah, dia dari tadi nunggu gitu. Harusnya kan kita yang waspada, awas ada ular kan gitu. Usir jauh-jauh. Ini tensinya udah naik nih. Jangan dibiarin, ini nggak bisa. Dia berbahaya, bisa matok kapan aja. Dan matoknya nggak pamit, Mas. Maksud abang stroke, serangan jantung, Nggak pamit. gagal ginjal itu adalah serangannya tiba-tiba dan tidak mengenal kategori usia. Nggak ada usia. Oke, sekarang kita kasih solusi sama mereka, Bang. Yes. Mas Nurman, mohon. Pengobatan harus. Jangan pernah di stop. Nanti kalau mau stop, konsultasi sama dokter ketika parameternya membaik. Yang kedua, makannya harus sehat. Kemudian olahraga wajib. Ini nggak boleh ditawar. Ya. Pulang dari sini, jadwalkan berolahraga. Nah, kemudian sekarang kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dipakai untuk kesehatan darah dan pembuluh darah itu kerjanya kira-kira seperti ini. Dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Dia ikut mengalir di dalam aliran darah seperti ini, ya. Dan kerjanya itu melebarkan diameter pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu lebih lebar. Bayangkan itu dinding pembuluh darah, yaitu kan dipotong tuh, pembuluh darahnya dipotong. Nah itu ada yang sumbatannya ya, Bang Coki ada sumbatannya, tapi si nitric oxide-nya itu bekerjanya di dindingnya. Nah semakin nua, semakin bertambah usia, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi oksida nitrit semakin berkurang. Nah bayangin kalau udah sampai telanjur ada sumbatan, si oksida nitrit yang di garis putih itu berkurang, nggak bisa dia elastis. Lihat tuh, ada penggumpalan darah seperti itu. Kenapa? Karena diabetes. Karena kolesterol tinggi. Karena apa? Gula darah tinggi atau asam urat tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya kalau sampai terjadi penyumbatan dan pembuluh darah tidak elastis, kena di jantung, bisa serangan jantung. Di otak bisa mengalami stroke. Di ginjal bisa gagal ginjal. Dan ini bisa kena sama siapa aja. Makanya ketika kita pakai teknologi laser, dia membantu merangsang oksida nitrit nih. Nanti dia ikut mengalir di dalam pembuluh darah, kemudian pembuluh darah terbuka, aliran darah menjadi lancar, dan di saat yang bersamaan dia mengurai penggumpalan darah, sehingga mengurangi risiko terjadinya penyumbatan. Itu sebabnya ketika Mbak Ima, Mas Radra, pemirsa nanti menggunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat Anda, mendukung gaya hidup Anda akan merasakan sensasi tubuh itu segar, sehat, bugar, dan nanti ketika Anda periksa parameter kesehatan Anda, turun semua, gula turun, tensi turun, asam urat turun, kolesterol bisa turun. Kenapa? Karena kata kuncinya satu, terpakai. Jadi teknologi laser membantu memakai semua materi nutrisi tadi, dan kedua, dia membantu, ketika lancar nih, dia membantu pengobatan itu bisa bekerja dengan baik. Teknologi laser terbaru itu sekarang ada 3 warna. Sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Dan semuanya bekerja dengan sinergi untuk membantu supaya Anda bisa punya peluang lebih sehat. Ya, dengan kita sinarkan sel tubuh kita ini dengan yang namanya teknologi laser, maka sel tubuh kita itu dia akan aktif kembali untuk membakar yang namanya sumber energi yang sudah disimpan ini tadi, akan dibakar menjadi energi. Dengan begitu, makanya energinya jadi bertambah, dan yang pasti kadar gula darah dan kadar lemak di dalam darah kita itu akan terkendali karena dia akan dipakai, dan ini akan mencegah terjadinya penumpukan di pembuluh darah terutamanya ya. Nah jadi buat Ibu, Mas Radra, dan pemirsa di rumah, mulai dari sekarang kita ubah pola hidup kita, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan kita manfaatkan teknologi laser untuk membantu agar tubuh kita tetap dalam keadaan yang normal. Terima kasih Mas Nurman. Saya beri contoh satu cerita yang nanti akan dibagikan lewat tayangan berikut ini, akan menegaskan bagaimana teknologi laser sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Ini dia. Saya merasakan kelemahan yang ekstrim. Saya merasakan sesak nafas, saya merasakan nyeri dada, nyeri sendi, insomnia, dan juga sakit tenggorokan dan pusing. Saya merasakan hal itu setelah saya post-COVID. Saya merasakan hal-hal tersebut. Hal itu tidak lagi saya rasakan. Dan obat-obatan yang saya makan untuk memberikan pemulihan kesehatan buat saya, akhirnya berangsur-angsur dilepaskan oleh dokter. Saya sangat merasakan khasiat dari teknologi laser tersebut. Itulah tadi pesan dari masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Bu Ima,
apa doa terbaikmu bagi dirimu sendiri? Terima kasih sebelumnya kepada para praktisi kesehatan. Sangat membuka mindset saya. Saya punya doa semoga kita semua sehat. Amin. Dan yang diabetes seperti saya bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau memang merasa sudah baik harus jadi lebih baik lagi gitu ya. Saya masih pengen panjang, pengen lihat anak sukses, pengen lihat cucu, pengen bahagia, lahir batin, dan bisa berguna buat orang lain. Terima kasih. Dan terima kasih buat acara ini karena saya jadi tahu kalau saya ternyata punya kolesterol dan asam urat yang selama ini saya nggak pernah tahu kalau saya punya dua hal itu. Dan ya semoga setelah acara ini saya bisa lebih menjaga si darah saya dan hidup saya lebih baik lagi. Amin, amin. Saya rasa tidak berlebihan apabila hari ini kita berikan dukungan lebih kepada mereka berdua untuk melengkapi pola hidup mereka. Ibu Ima, Mas Radra boleh berdiri? Izinkan kami mendukung Anda dengan teknologi laser untuk digunakan Begitu. dan dimanfaatkan untuk melengkapi pola hidup sehat yang barusan ilmunya sudah didapat. Waduh, terima kasih banyak. Terima kasih Gogo Mall. Saya yakin semua tidak ada kebetulan. Saya ada hadir di sini beserta para keluarga saya adalah suatu petunjuk dari Tuhan. Semoga saya lebih sehat lagi. Jangan lupa, ini pasti akan sangat bermanfaat untuk Anda dan saya. Yes. Juga keluarga saya. Ya. Amin. Terima kasih ya. Thank you, Ya, Coki. tepuk tangan sekali lagi, duduk. Silakan duduk. Pemirsa, tarik hikmah pembelajaran dari kisah beliau berdua. Ayo gunakan Equalaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Jika ini semua teratasi, tentu saja Anda terhindar dari bahaya komplikasi. Jangan lupa ada satu lagi, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Manfaatnya adalah untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Dan ini disarankan bagi Anda yang mengalami stroke karena ada kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Harapannya adalah ketika otot dan saraf distimulasi dengan teknologi ini, maka akan membantu perbaikan dan tentu saja fungsional Anda menjadi lebih baik, lebih progresif. Kita pergunakan teknologi laser sekarang juga sebagai sebuah langkah pencegahan dari munculnya berbagai penyakit yang mungkin saja datang ke tubuh Anda. Saatnya jadikan Equalaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar sekarang. Tim call center kami sudah berjaga-jaga dari tadi siap untuk melayani Anda dan menjelaskan secara detail. Jadi kalau Anda punya pertanyaan mengenai teknologi laser ini, tanyakan langsung ke tim call center kami yang nomornya ada di sini. Tolong ingatkan diri Anda untuk tetap kritis, jangan sampai ada disinformasi dan misinformasi mengenai dokter laser maupun Equalaser Ultimate. Karena produk dokter laser dan Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalaser Ultimate dari GoGo Mall. Narasumber kami, terima kasih semuanya. Ibu, Ibu sama Mas maksudnya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih para praktisi kesehatan untuk waktu yang menyenangkan. Pemirsa, kami tunggu waktu Anda untuk menulis kritik saran yang baik kepada kami supaya kami bisa tetap berkembang. Inilah episode hari ini untuk Go Healthy. Kita pasti ketemu lagi kok. Salam sehat selalu dari Coki Sitohang dan keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.